Sehingga orang beriman kalau meninggalkan dunia ini tersenyum, keluarganya menangis, dia sendiri tersenyum bahagia. Kenapa? Karena dia diberitahu tempat kembalinya. Orang yang beriman, di dalam imannya dia buat amal kebaikan, pas mau meninggal, itu nanti tempat kembaliannya itu akan dikasih tahu. Saking enaknya melihat tempat kembali surga, dia tersenyum gak terasa, orang lain menangis. Maka orang beriman itu kalau meninggal menjerit. Pernah dengar cerita orang meninggal? Ceritanya ikuti saya. Asri'u bi, ayo, asri'u bi, cepat-cepatkanlah saya. Orang beriman itu cepat pengen ketemu dengan Tuhannya, yaitu Allah. Maka kalau ada yang meninggal, itu dipercepat pengebumiannya. Karena orang beriman itu kangen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini yuk kita ceriakan wajah kita dengan cara perbaiki hubungan hati dengan Allah. Mudah-mudahan tidak cuma pas megang duit kita bisa tersenyum, tapi pas nggak punya duit pun kita bisa tertawa. Kenapa? Karena kita tidak terkesan dengan apa yang datang, tapi kita terkesan kepada yang mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Allah. Kalau terkesan sama yang mendatangkan, walaupun anak mungkin bandel, walaupun suami mungkin mula, ataupun rezekinya sempit, masih bisa tersenyum. Kita anggap hidup yang sulit itu hanya seperti nonton TV pakai remote. Ibu punya TV? Punya nggak? Punya nggak? Kalau nggak punya, saya ceritakannya payah. Kayak hidup ini kayak nonton TV pakai remote. Kalau acara TV-nya nggak enak, jangan TV-nya ditendang supaya acaranya berubah. Ya Bu, nonton kok nggak enak, jangan TV-nya yang ditendang, tapi cari siapa yang megang remote. Oh, rupanya yang megang remote anaknya. Bilang sama dia, apa kalau sini bilang kan anak? Bahasa Bataknya. Apa ya? Dana. Begitulah kira-kira. Ya anakku, tolong pindah dulu channel itu TV ya. Nanti dipindah. Yang ini mah enggak, yang ini mah enggak, yang ini itu saya. Itu ada film kesukaan mama, itu saya. Begitulah. Kalau hidup ini enggak enak, udah kita belajar taat. Jangan putar otak kemudian ambil pisau untuk gantung diri. Tapi cari yang megang remote kehidupan. Siapa yang mengatur kehidupan ini? Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang bisa menemukan Allah, dia akan menemukan apa yang dia senangi. Maka kalau diundang, ya kan, kita ini jangan istilahnya pura-pura gak dengar. Hayya 'alas shalah. Itu yang manggil muadzin, tapi hakikatnya panggilan Allah. Kalau diundang kita mau datang, hidupnya pasti enak. Kadang-kadang kita kalah sama binatang, Bu. Binatang kayak ayam dipanggil datang dia kan. Kalau dia sudah datang, dia akan makan dari makan majikan, tangan majikan. Nah, makan sampai kayak. Tapi kalau ayam dipanggil nggak datang atau datang sungkan-sungkan takut-takut, maka cari-cari sendiri di lubang-lubang sampah, kan itu Ustaz. Begitulah kita. Kalau dipanggil hayya 'alal falah, kok datang? Ikut apa yang Allah mau, insya Allah hidupnya mudah. Kadang-kadang kan kita ini nggak mau, udah numpang nggak mau ikut sama yang ditumpangi, ya Bu. Ada orang numpang, kita naik sepeda motor. Enaknya kalau dia numpang, mestinya ikut sama yang ditumpangi. Ngerti nggak ini ceramah?
Gak ngerti nggak apa-apa. Gak ada ujiannya. Mestinya kalau kita mau enak orang yang numpang ini, ikut sama yang ditumpangi. Naik sepeda motor kan, kita bonceng, Pak numpang mau kemana? Ke Panguran, Panguran. Ya naik. Udah naik dia, sepeda motornya enak kali ya Mbak, gitu kan. Kalau bahasa Medan lah, sini nggak tahu. Ceritanya enak gitu ya. Seneng aja ceritanya itu enak. Nah kalau orang yang numpang ini ceritanya enak, pas turun kita pasti bilang gini, besok-besok kalau mau pergi jumpa dengan kita numpang lagi ya, kan gitu Bu. Kenapa? Orang numpang itu kalau ikut sama yang ditumpangi senang dapat tawaran kembali. Coba seandainya yang numpang nggak tahu diri, dari mulai numpang ceritanya nggak enak, dia bilang sepeda motormu masih kredit ya? Iya, kenapa? Pantes bunyinya didip-didip gitu kan. Terus ini udah sepeda motor jelek kayak gini, dari mulai numpang dia ngomongnya nggak enak aja. Kalau model orang numpang seperti ini, jangankan mau ditumpangi berikutnya, kalau bisa disepakkan suruh turun, disepakkan lebih bagus. Begitulah enaknya kita numpang di bumi Allah yang cuma sekali ini. Kalau hidup pengen kita bahagia, ikut kepada maunya Allah. Kalau dipanggil untuk sholat, ya kita ikut sholat supaya hidup ini mudah. Masa kalah sama bebek? Riri, kata orang Medan sana. Sini panggilan bebek begitu. Atau gitu bebeknya datang enggak? Nah, ini ada bebek ayam kalau begitu. Ya kan di sana riri datang bebeknya, makan dia. Begitu kalau dipanggil Allah. Apa yang disuruh Allah itu bukan mau menyusahkan kita, Bu. Kalau ibu masih disuruh-suruh suami, itu berarti suami sayang. Neng itu bahasa apa? Kalau sini panggil apa? Panggil apa Ustaz? Bahasa Medan. Enggak tahu saya. Bahasa Medan. Ah? Ada yang Ma gitu. Oh, Ma, sana belikan dulu Bapak rokok. Iya. Ma, sana gitu. Kalau suami masih nyuruh-nyuruh kita, suka nyuruh, itu berarti suami masih sayang. Tapi kalau sudah suami nggak mau nyuruh kita, diam aja. Ada apa? Jadi Allah suka nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, nyuruh kita berbuat baik. Itu karena Allah sayang, supaya kita cepat kenal dengan Allah. Nanti kalau sudah kenal, nanti jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, ada kangennya muncul. Kalau nanti sudah kangen dengan Allah, itu rasa pengen ketemu dengan Allah tinggi. Sehingga kapan waktu sholat datang itu dirindukan. Bukan membangun masjid kayak membuat keranda mayat. Di sini keranda mayat namanya. Yang untuk musuh mayat. Nggak ada keranda mayat, kumpul-kumpul duit untuk buat keranda mayat. Udah jadi keranda mayatnya, disuruh siapa dulu mau masuk, nggak ada yang mau. Ya kan? Nggak ada masjid, kita sini kumpul-kumpul duit untuk bangun masjid, ya Ustaz? Bahkan cari proposal bantuan supaya masjid ada. Jangan sampai masjidnya sudah jadi, diajak masuk nggak mau. Itu sama dengan bangun masjid kayak buat keranda mayat. Ya kan Bu? Paham situ nggak paham ya? Paham Bu ya? Paham. Inilah gaya Medan, tapi Medan pinggiran, ya kan? Tapi yang jelas begitu, Ibunda. Saya kasih ibarat kias, analogi. Kalau ibu punya anak ini sudah lama kita kandung 9 bulan lebih. Harus kita bawa, nggak pernah kita tinggal bareng sebentar. Ada yang baru kemarin kandung kan, istrinya Ustaz. Itu kan nggak pernah ditinggal walaupun sebentar. Kalau tidur terlentang susah, tengkurap juga apalagi. Kan melahirkan pilihannya cuma 2, kalau nggak hidup mati. Nah, sudah dia lahir kita jaga. Jangankan dicubit, disakiti orang, digigit nyamuk kan kita usir. Kita besarkan, sang ayah harus kerja, pagi-pagi pulang petang, kadang hujan, kena panas. Setelah itu lahirlah anak. Besarlah anak kita sekolahkan. Sekolah. Kita makan apa saja, yang penting anak bisa sekolah. Kan begitu. Setelah anak sekolah, berhasil punya kerja, punya penghasilan, dia punya rumah. Buat rumah nggak jauh dari kita. Suatu saat kita pengen ngasih hadiah buat anak. Kita bilang sama suami, nanti kan dia lewat, kita tunggu. Pas lewat anak yang kita besarkan tadi, yang kita lahirkan, kita bilang,
Nakku, sebentar. Ini ada hadiah buat kau. Bukan bahasa itu. Tapi anak ini lewat aja. Lewat aja nggak menghiraukan. Bapak sudah kalah. Ini anak, kurang ajar betul. Dipanggil nggak mau singgah. Sekali suami bilang, istri bilang, nanti kan lewat lagi, tunggu Pak. Lewat lagi, dipanggil, nakku bentar, ini ada hadiah. Tapi anak yang lewat ini cuek aja. Sampai 5 kali dia lewat depan rumah kita, kita yang mengandung, kita yang melahirkan, kita yang membesarkan. 5 kali dipanggil orang tuanya, dia nggak mau singgah. Ini kira-kira anak apa? Kita bilang, oh ini anak durhaka. Durhaka durhaka. Bagaimana dengan Allah? Allah kasih matahari nggak pernah suruh kita bayar. Jangankan suruh bayar matahari, suruh bayar PLN aja pening. Allah kasih udara setiap hari tinggal hirup. Jangankan suruh bayar. Kalau kita pergi ke rumah sakit orang kena oksigen harus dibantu napasnya, bayarnya pening. Suruh nikmatin, tinggal kita suruh bersyukur. Sujud dipanggil, hayya 'alal falah. 5 kali Ustaz ini adzan, 5 kali itu pula dia tidak peduli. Kira-kira pantas kita mengaku hamba Allah? Pantas nggak? Matahari gratis, apa-apa gratis, hidup tinggal jalani, nggak pernah pesen, nggak pernah beli. Dipanggil suruh sujud, kok kita nggak mau ikut sujud seperti Allah kehendakin? Kira-kira pantas kita menerima hidup yang bahagia? Makanya, yuk kalau mau bahagia, hati hubungannya diperbaiki betul dengan Allah. Tauhidnya diperbaiki, kemudian nanti tauhidnya betul, imannya bagus, maka amal-amal itu akan terasa mudah. Sholat subuh itu dijaga 5 waktu. Jangan sampai ada yang bolong. Karena 1 sholat aja bolong, itu nama kita tercantum dalam pintu neraka yang wajib singgah 80 tahun atau 1 buku. Luar biasa. Jangankan istilahnya menahankan panas neraka ya. Itu panasnya kompor. Cobalah kalau mau ngetes, didudukin dan pulang. Itu aja kita nggak tahan. Oleh karena itu, kita itu jaga hubungan baik dengan Allah supaya hidup bisa bahagia, punya wajah jadi ceria. Yang kedua, tanda ahli surga ada 4. Siapa 4 muda? Yang kedua, lisanun fasihun. Tanda ahli surga itu punya lisan fasihun. Kalau ngomong nggak suka nyakiti orang lain. Kalau ngomong itu nggak ngomong kecuali sesuatu yang benar. Makanya kita punya lisan, memang lidah tak bertulang, ya kan Ustaz? Tetapi lidah ini walaupun tak bertulang sangat sulit untuk bagaimana dijaga. Lidah itu nggak seperti seleran kancing baju. Kalau sudah dikancingkan sudah gampang. Tapi lidah ini memanglah gambaran hati-hati kita. Hati itu ibarat wadah. Kalau di dalam wadah itu ada minyak wangi isinya, suatu saat terbuka tutupnya, maka wangi yang akan tercium. Tapi kalau wadah itu isinya bangkai, kapan saja terbuka tutupnya, maka bau bangkailah yang akan tercium. Begitu inilah lisan ibunda sekalian. Apa yang keluar daripada mulut ini adalah gambaran hati. Kalau orangnya baik, hatinya baik, pasti keluar itu sesuatu yang baik. Tapi kalau hatinya jelek, pasti yang keluar itu sesuatu yang jelek. Kita punya suami, ibu-ibu punya suami kan? Sebagian mungkin ada yang sudah meninggal. Kalau ibu orang baik, suami tanya, "Dek, abang ini kira-kira hitam atau putih?" Kata suami. Kalau dia orang baik, ibu bilang, "Abang itu tidak hitam, cuman nggak putih." Kalian jaga hati dia. Tapi kalau kita punya hati yang buruk, suami tanya, "Dek, abang ini hitam atau enggak, Dek?" Kita bilang, "Abang itu enggak hitam, tapi gesem." Tahu gesem? Bilang kan hitam itu enggak puas, gitu kan? Ya kan? Makanya kalau orang baik itu seperti lebah. Dia hinggap di tempat yang bagus, produksinya madu, orang-orang suka. Tapi orang yang buruk itu seperti lalat. Hinggapnya itu di sampah, produksinya kuman, orang tak suka. Jadi orang baik itu seperti lebah. Dia suka cerita yang baik-baik.
Karena hidup ini enak atau nggak enak dijalani masa yang akan datang tergantung ucapan. Orang yang ngomong-ngomong dalam hari-hari cerita yang enak, diusahakan itu doa. Maka ke depan hidupnya tambah enak, tambah enak. Tapi orang yang ceritanya itu nggak enak, susah, pokoknya yang nggak menyenangkan, ke depan itu juga doa menjadi kehidupan nggak enak dan tidak menyenangkan. Tengok itu penyanyi, suka nyanyi ya, kemana, ya kan? Terakhir suaminya entah kemana, ya kan? Kalau yang pernah nengok nyanyi itu, kalau nggak ya ngomong aja nggak apa-apa. Yang jelas al-bala'u muwakkil minal mantiq. Yang nggak enak itu datangnya awalnya dari ucapan. Maka wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dari nikmat yang Allah bagikan itu dicerita-ceritakan. Jangan kalau pas nggak punya duit, di situ baru ngomong punya duit diam-diam. Kalau lagi senangnya itu dibagi-bagikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Orang kalau punya duit bisa berbagi duit kalau dia punya duit. Dia bisa berbagi kebahagiaan kalau dia sendiri bahagia. Maka ketika kita bahagia, bagi-bagi. Bisa berbagi-bagi bahagia kan? Bisa. Makanya ibunda sekalian, lisanun fasihun. Kalau ngomong itu jadilah seperti orang nembak. Pernah orang nembak? Orang nembak itu dia keker dulu, baru pelatutnya itu dijepretkan. Itu betul. Tapi kalau dia nembak dulu baru dikeker, itu nggak betul. Artinya orang yang betul itu mikir dulu baru diomong. Bukan ngomong baru mikir, loh kok kubilang tadi? Ini kok kubilang bodoh kali lah. Itu namanya kayak uang receh. Banyak jumlahnya tapi nilainya sedikit. Jadilah uang yang betul 100.000 memang 1 lembar. Makanya kalau kita hari ini punya anak pulang bagi rapot ditanya, nak ranking berapa? Ngerti istilah ranking? Dia bilang, mak ranking 5. Mamanya senang. Dia bilang, mak ranking 5 saja udah mamak senang. Kawanku tuh ranking 4, si pulang ranking 3, bahkan si pulang ranking 1. Ini tanda anak baik. Dia menceritakan orang-orang yang lebih baik daripada dia. Jempol. Tapi kalau ada anak-anak ini pulang bagi rapor ditanya sambil ketawa, nah ranking berapa? Dia bilang saking bangganya ranking 30. Katanya gitu. Nah ranking kok 30? Ranking itu ya 10 ke bawah. Dia bilang apa? Oh kawanku si pulang ranking 35, si pulang ranking corot ranking 40. Dengan bangganya menceritakan orang-orang yang lebih jelek dari dia. Ini karakter anak jelek. Makanya kalau berkawan kita bisa menilai. Berkawan kalau orang baik itu milih. Dia akan berkawan dengan orang baik. Orang baik itu tidak ada cerita kecuali cerita kebaikan. Baru dia nyaman, nyambung. Tapi kalau kita ada kawan sukanya cerita keburukan, menggibah, tahu menggibah? Menceritakan aib orang saja, ngerumpi. Dia ceritanya itu kita pun suruh pula. Oh iya, memang iya. Dua-dua kan nggak baik deh. Iya, orang baik itu suka dengan yang baik. Al khairu yuhibbul khaira wa syarru yuhibbul syarra. Yang jelek itu suka yang jelek-jelek. Makanya hati-hati punya kawan. Kalau ada kawan suka gibah, ingatkan. Itu kata ustadz yang datang dari Medan yang nggak kita undang. Nggak kita undang. Asal ngomong aja. Itu dia bilang agibah itu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih dahsyat daripada zina. Orang berzina taubat sungguh-sungguh, maka taubatan nasuhanya ini dengan sungguh-sungguh Allah terima, selesai urusan. Tapi orang menceritakan orang lain, kalau betul namanya gibah, itu sama dengan makan daging saudara kita sendiri. Kalau nggak betul namanya fitnah, lah gibah itu kalau kita waktu cerita sadar, oh ya Allah nggak boleh, kata Ustaz itu nggak boleh, istighfar. Kayaknya waktu istighfar dosanya itu selesai. Kayaknya. Tapi itu belum selesai. Kalau kita nggak minta maaf kepada orang yang kita ceritakan. Bu Ustaz, kami minta maaf lah. Semalam kami ceritakan ibu marah, resiko. Atau bu kadus. Kalau kadus, masalahnya kadusnya nggak tahu saya. Nanti disebut-sebut ternyata bukan orang kita.
Tapi yang jelas begitu. Kita minta maaf, seolah-olah selesai. Tapi suatu ketika orang yang diajak cerita ini menceritakan kembali, maka dosa itu tetap terbuka. Oleh karena itu jangan pernah suka menceritakan aib orang lain. Karena kita sendiri punya aib. Setiap orang yang jelek hari ini, dia punya masa depan. Dan sebagus apapun kita hari ini, kita punya masa lalu. Maka tidak ada tahu di antara kita siapa yang akhirnya bagus. Maka setiap kita mesti berkawan. 1000 keburukan dia, ada 1 kebaikan, pandang kebaikan itu. Sehingga kita bisa tersenyum dan kita bisa cerita yang bagus, yang dia suka dan kita juga suka. Karena cerita-cerita orang yang bagus ini tandanya ahli surga. Yang ketiga, udah pada ngantuk. Yang ketiga, sedikit lagi nih. Ayo. Yang ketiga, tanda ahli surga itu yadun sakhiyun. Yadun sakhiyun itu tangan yang suka memberi, hati yang suka menolong. Kita di sini kan minoritas, maka tolong menolong ini perlu kita kuatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita mesti di sini anggap orang lain itu saudara, satu kalimat. Susahnya dia adalah susahnya kita, bahagianya dia adalah bahagianya kita. Maka walaupun jauh seperti tadi, misalnya ada di mana yang kemalangan kita datang. Kalau diundang misalnya ada satu yang berbagi kebahagiaan, kita juga ikut bahagia. Jangan sampai kita jadi orang yang hasad. Orang hasad itu suka nengok orang susah, susah nengok orang senang. Paham? Itu orang hasad. Orang hasad itu nggak orang beriman. Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan. Tetangga beli kompor, awak kepanasan. Tetangga beli mobil baru, awak masuk mobil ambulan. Oleh karena itu, ya mestilah kita ini di lingkungan seperti ini, bagaimana kita itu timbulkan rasa suka menolong. Menolong itu sama dengan menanam kebaikan. Siapa yang ingin ditolong Allah, maka tolonglah saudara kita. Tolong saudara kita. Sekalipun dia sekarang ini misalnya belum masuk Islam, maka Rasulullah pernah ditanya menyuruh bahwa kita disuruh sedekah walau kafiran, walaupun sedekah kepada orang kafir. Sahabat tanya, apa kita disuruh sedekah sama orang kafir? Kata sahabat, iya, karena sedekahmu itu bukan jatuh di tangan dia, tapi jatuh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada balasan. Yang penting kalau ngasih itu jangan disebut-sebut. Kalau ngasih itu kayak nanam jagung. 1 butir ditanam, kalau nanamnya betul, taruh di tanah, tutup, nanti akan tumbuh pohonnya, tumbuh daunnya, akhirnya tumbuh bunga, dia akan berbuah. 1 jagung bisa berbuah 2 tongkol. Ya Ustaz, yang bertani di sini. Kalau nanamnya betul. Tapi kalau nanamnya nggak betul, tanam jagung dipegangnya aja. Aku nanam jagung di mana? Di tangan. Ya nggak tumbuh-tumbuh. Apalagi nanam jagung diletakkan di tanah nggak ditutup, dimakan sama burung. Maka taruh, tutup, diumpetin supaya burung nggak tahu, ayam nggak tahu, nanti tumbuh. Jaga. Begitu kalau ngasih itu ya kasih gitu aja, dilupakan. Nanti kalau itu betul nanamnya ikhlas karena Allah, 1 kebaikan minimal Allah ganti dengan 10 kebaikan. Jangan kita hitung-hitung, Ustaz, saya ngasih terus, tetangga saya tak pernah ngasih. Gak pernah namanya rubber set itu sama. Terakhir tumpurlah lama-lama, gak ada. As-shadaqatu la yazidu illa kuthra. Memberi itu tidak menambah apa-apa kecuali tambah banyak. Tambah banyak. Sedekah itu kayak kita nyunatkan anak kita. Seharusnya disunatkan anak kita itu ya tambah habis, namanya dipotong, ya kan? Paham tak Ibu? Tapi ternyata tambah dipotong anak itu tumbuh besar, kan gitu. Bukan saja badannya, semua tumbuh besar. Itulah kayak sedekah. Nampaknya berkurang, tapi kalau semakin kita kasih, itu kalau 20 kita punya, dikasih 1 bukan tinggal 19. Kalau 20 kita punya dikasih 1, yaitu minimal kita punya 30.
Oleh karena itu sedekah jangan pelit-pelit. Jadi alhamdulillah kami di sini pun masya Allah Ustadz ini ya masakkan dengan istrinya luar biasa. Kami nggak bisa membalasnya. Mudah-mudahan tambah lapangnya rezeki ya Ustadz. Sehat-sehat semua, nggak Ustadz ini aja ibu juga. Tapi disuruh kasih. Enggak, ecek. Alhamdulillah. Tapi begitulah orang yang ngasih. Nanti Allah yang balas walaupun dia pelit. Orang ini tersenyum nanti saya kena mata. Ya kan? Kata Rasulullah, salasun mangkuna fihi hasabullah hisaba yasir wa yadkhulul jannah. Nanti 3 perkara kalau kita mau bisa membuat 3 perkara ini membuat hisab kita di akhirat mudah dan masuk surga. Di antaranya satu aja, yaitu tukti man haramak, memberi kepada orang yang pelit. Kalau memberi kepada orang pemberi itu biasa, tapi memberi kepada orang yang pelit ini luar biasa. Kalau nggak betul-betul orang baik, dia akan mikir besok nggak usah lagi, dia nggak mau ngasih lagi. Kalau kita memberi kepada orang pemberi, dia akan balikkan pemberian kita. Kita ngasih kolak. Kalau orang Jawa, waktu membalikan piringnya biasanya ada isinya. Iya Bu, di sini gitu. Iya. Enggak. Iya, kayak gitu. Nah, dibuat lah ya kan. Kalau pas nggak ada ya nggak boleh buat. Kalau kita memberi kepada yang memberi, itu balik pemberian kita dibalikkan. Tapi kalau memberi kepada orang yang pelit, maka kalau dia nggak mau mengembalikan, Allah lah yang akan mengembalikan berkali-kali lipat. Oleh karena itu jangan pernah pelit. Sedekah itu yang kita berikan nggak pernah hilang. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau kita sedekah itu bukan besarnya, tetapi kemampuannya. Orang yang pendapatannya 100.000, kok dia sedekah 1.000, ya nggak sama nilainya di sisi Allah dengan orang yang penghasilannya 10.000, sedekah 1.000. Kalau 1.000 dia sedekah sudah 10%. Kalau yang 100.000 baru 1%, kan gitu. Oleh karena itu salah satu tanda ahli surga itu adalah yaitu yadun sakhir, tangan yang suka memberi. Salinglah memberi, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senang karena kita dinilai di antara kita itu guyup. Orang Jawa bilang guyup itu apa ya? Apa guyup saya? Akur itu apa? Akur gitu sama saya itu nggak ada masalah gitu. Akur ya, akur nanti. Baru yang keempat yang terakhir. Siap nih mau tidur lah. Saya kasihan nih ibu yang sudah menangankan. Mau tinggal tidur, ustadznya datang dari Medan jauh kan gitu. Kasihan, nggak tinggal tidur ya udah ngantuk. Nampak. Tapi nggak apa-apa. Terakhir. Tanda ahli surga itu yang terakhir, yaitu qalbun taqiyun. Qalbun taqiyun itu hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa Bu? Hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa ini hurufnya ada 4. Ada ta, qaf, waw, ya. Ta ini artinya tawadu. Tawadu itu rendah hati. Orang yang merasa dekat dengan Allah itu mesti sifatnya rendah hati, gak boleh sombong. Sombong itu man yahsabu annahu khairu min khalqillah fa huwal mutakabbir. Orang yang merasa lebih baik dari orang lain itu namanya orang sombong. Dan sombong itu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Gak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah daripada kesombongan. Jadi kita itu jangan sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau saya tanya ibu, di kampung ini ada nggak orang yang lebih buruk dari ibu? Ada nggak? Ada nggak orang yang lebih buruk daripada ibu di kampung ini? Ada nggak? Ada. Ada yang buruk. Kalau ibu bilang ada, berarti ibu merasa lebih baik nggak masuk surga. Saya ngetes saja. Kalau sampai saya tanya, ada nggak orang yang lebih buruk di kampung ini daripada ibu? Ada, katanya. Nggak masuk surga kalau nggak tobat. Berarti dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu orang yang sombong. Suami nggak boleh merasa lebih baik daripada istri. Istri nggak boleh merasa lebih baik daripada suami. Suami istri nggak boleh merasa lebih baik daripada anak. Semua kita ini mesti tawadu. Tawadu itu rendah hati. Seburuk-buruknya itu ya saya. Sehingga kalau mau mengatakan seburuk-buruknya saya, kita mau belajar sama anak kita. Kita mau belajar sama suami kita. Suami mau belajar sama istrinya.
Sehingga kalau seperti ini keadaan rumah tangga, akan terjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling mengerti bahwa kita ini nggak ada kemuliaan kecuali Allah muliakan. Nah itu dia. Baru yang kedua, tawakuf itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah datangkan. Yang Allah datangkan ini kita merasa cukup. Inilah rezeki datang dari Allah, mesti aku syukurin. Ibunda kalau mau hidup enak ke depan, itu yang ada dimanfaatkan. Yang nggak ada jangan dicari, yang lebih dibagi-bagi. Itu nanti hidupnya enak. Orang hari ini nggak enak hidupnya karena mencari sesuatu yang nggak ada dan tidak peduli apa yang sudah ada. Yang ada ini dimanfaatkan, yang nggak ada nggak usah dicari. Yang berlebih dibagi-bagi. Insya Allah nanti hidupnya akan enak. Tumbuhkan sifat qanaah, bahwa yang Allah datangkan urusan dunia ini sudah cukup. Nanti merasa cukup dengan apa yang ada ini, Allah akan tambah, justru tambah enak, tambah banyak. Makanya syukur yang ditambahin, yang sering dibilang Ustaz, itu bukan syukur yang diminta. Yuk kita bersyukur supaya Allah tambah. Enggak. Syukur yang ditambahin Allah itu adalah merasa cukup enak dengan apa yang Allah sudah datangkan. Ya Allah, enak ya Allah, enak ya Allah. Itu nanti akan Allah tambahkan enaknya. Kenapa? Semua yang Allah datangkan ini semuanya hadiah. Kalau kita senengin, itu akan ditambah. Makanya seperti kita itu misalnya ibu pergi ke pasar. Di pasar beli oleh-oleh buat anak. Anak yang dikasih sampai rumah, nah ini nak bisa goreng. Senang dia. Nengok dikasih senang oleh-oleh itu. Maka kita pun berpikir, ya nanti kalau pergi lagi akan ditambah, kubelikan lagi. Begitulah Allah. Kalau senang dengan apa yang dikasih Allah ini, nanti Allah tambah enaknya. Nanti kalau modelnya seperti ini, jangankan yang enak, yang gak enak pun akan terasa enak. Karena merasa apa? Semua ini pemberian Allah. Jangankan yang enak, yang gak enak pun terasa enak. Paham gak? Contoh yang gampang, minta maaf. Siapa yang tidak mengakui kalau bau ketiak itu gak enak? Sepakat, bau ketiak gak enak kan? Tapi kalau ketiak suami ibu, gak enaknya suami itu sebulan gak kena yang nyariin, ngangen-ngangenin. Sebagian Ustaz ini kan, mungkin gak depan Ustaz, gak apa-apa jahin. Tapi yang jelas begitu. Apapun yang datang itu jangankan yang enak, yang gak enak kalau datangnya dari Allah pasti enak. Kenapa? Kita kesan sama yang datang, bukan terkesan sama yang datang. Ya Allah enak, ya Allah, ya Allah enak. Maka keadaan gak enak yang Allah datangi, kita bisa bersyukur kalau kita itu seperti ibaratkan minum jamu, pahit tapi besok sehat. Gak enak hari ini, inna ma'al usri yusra. Dibalik ketidakenakan, itu nanti ada yang enak yang nanti. Makanya mesti sifat qanaah, ya. Tawadu, qanaah, ada wara'. Wara' itu dari wiro'ah, artinya hati-hati bahwa menjalani hidup ini jangan sampai Allah gak menyukai tingkah kita, nggak menyukai apa yang kita bilang, nggak menyukai apa yang kita pikirkan. Kalau sempat Allah yang nggak suka, repot. Kalau bertua nggak suka, masih ada orang tua. Kalau ada orang tetangga nggak suka, masih ada tetangga yang lain. Kalau Allah sudah nggak suka, semanalah kehidupan kita jadinya. Oleh karena itu, wiro'ah ini arti berhati-hati itu seperti manten baru sedang pindah ke rumah mertua. Namanya baru datang ke tempat mertua, maka dia berhati-hati. Bagaimana mertuanya itu tambah sayang. Sehingga kalau melangkah pun melangkahnya pelan-pelan. Kalau makan pun ya makannya pelan-pelan. Sehingga apa? Karena takut hilangnya kasih sayang mertua. Begitulah hidup. Jangan sampai kasih sayang Allah itu hilang. Sehingga omongan itu mesti dihati-hatikan. Yang terakhir, yaitu yakin. Takwa itu adalah rupiah yang terakhir. Yakin yang betul sama Allah akan mengakibatkan kita bisa berbuat banyak dalam ibadah. Yakin itu kayak uang. Semakin banyak uang angka nolnya di belakang satu, pergi ke gede, semakin banyak barang yang bisa dibeli. Begitulah yakin. Semakin kuat yakin kita hanya satu-satunya Allah untuk disembah. Yakin ini nggak tergadaikan dengan apapun, maka semakin banyak perintah Allah bisa kita buat. Tapi kalau kita yakinnya itu lemah, jangankan banyak buat amal, baca subhanallah satu kali aja satu hari, itu nggak kuat. Makanya yakinnya dibetulin, sehingga apa yang diperintahkan Allah itu terasa mudah semua. Karena kita yakin semua perintah Allah itu hadiah, dan orang nggak ada yang nggak suka dengan hadiah. Baru yang terakhir,
Ya tadi qalbun taqiyun. Sudah qalbun taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah. Di mana hati yang bertakwa kepada Allah tadi ada 4, yaitu apa tadi sifatnya? Ada tawadu, ada qanaah, ada wara, dan ada yakin. Kalau ciri 4 ini kita pegang dalam kehidupan kita, apa itu? Yaitu wajah yang senantiasa berseri-seri, mulut atau lisan yang senantiasa berkata yang menyejukkan atau yang benar, tangan yang suka memberi, dan hati yang senantiasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini akan dimasukkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.